Perkenalkan, nama saya Muhammad Shalih Fajri dari Continuation Batch 8. Kali ini saya akan menjelaskan proyek Intro to ML yang saya kerjakan, yaitu implementasi algoritma KNRS-DEMUR untuk identifikasi radioisotop. Background dari proyek Intro to ML kali ini adalah, pertama, karena KNRS-DEMUR itu adalah algoritma machine learning yang paling sederhana, karena dia hanya perlu mengingat siapa tetangga terdekatnya dari sebuah data, dan majority kelas dari tetangga terdekat tersebutlah yang akan menjadi kelas dari data yang ingin dicari. Kemudian radioisotop sendiri di dunia fisika bisa diidentifikasi dengan menggunakan data spektroskopi gamma, baik itu resolusi tinggi ataupun resolusi rendah. Biasanya dengan cara melihat channel energi yang nilai intensitas radiasinya itu paling tinggi. Kemudian dicarilah berdasarkan literatur radioisotop mana yang punya energi di sekitaran channel energi tersebut. Nah, ini adalah beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait identifikasi radioisotop dengan data spektroskopi gamma. Yang pertama itu ada dari Mark Kamuda dan kawan-kawan. Dia menggunakan neural network untuk identifikasi radioisotop dengan data spektroskopi gamma sebanyak 1024 channel, ya, termasuk tinggi resolusinya. Sementara Hatta dan kawan-kawannya itu menggunakan 498 channel untuk mengidentifikasi radioisotop, dan dia menggunakan support vector machine. Dan Tetkin itu menggunakan resolusi yang lebih tinggi, yaitu spektroskop gamma dengan channel 4096 channel energi, dan dia menggunakan deep neural network untuk melakukan klasifikasi radioisotop. Ini adalah dataset dan cara pengambilan datanya itu bisa dilihat di gambar ini. Di sini ketika mengambil data, saya memanfaatkan scintillator NAI, yaitu yang ini, untuk scintillator NAI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shalih Fajri, siswa Pekmen dari program Continuation Batch 8. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan proyek Intro to ML yang saya kerjakan, yaitu implementasi algoritma KNRS-DEMUR untuk identifikasi radioisotop. Background dari proyek Intro to ML kali ini adalah, pertama, karena KNRS-DEMUR itu algoritma machine learning yang paling sederhana. Dia hanya perlu mengingat siapa tetangga terdekat dari sebuah data, kemudian dilihat kelas terbanyak dari tetangga terdekatnya, dan kelas itulah yang akan menjadi kelas dari data yang ingin dicari kelasnya. Jadi termasuk yang paling sederhana, hanya menggunakan konsep jarak. Sementara identifikasi radioisotop sendiri di dunia fisika bisa dicari dengan menggunakan data spektroskopi gamma, yaitu caranya adalah melihat channel energi yang intensitas radiasinya itu paling tinggi. Kemudian dicarilah berdasarkan literatur radioisotop mana yang energinya itu di sekitaran channel energi yang intensitasnya paling tinggi tadi. Dan ini adalah beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait klasifikasi radioisotop dengan data spektroskopi gamma. Yang pertama itu ada Mark Kamuda, dia menggunakan 1024 channel energi dan neural network untuk klasifikasi radioisotop. Sementara Hahata dia menggunakan 498 channel energi dan memanfaatkan super vector machine untuk klasifikasi radioisotop. Sementara Tekin menggunakan resolusi yang lebih tinggi, yaitu spektroskopi gamma dengan jumlah channel energi sebanyak 4096, dan dia menggunakan deep neural network. Nah, ini adalah terkait dataset dan juga fitur yang digunakan pada Project Intro to ML kali ini. Dataset ini diambil di Laboratorium Fisika UIN Jakarta pada tahun 2019 dengan cara menggunakan scintillator NAI untuk menangkap intensitas cacahan ataupun radiasi dari sebuah radioisotop. Dan radioisotop yang digunakan ada 5 radioisotop, yaitu CO60, Na22, Am241, CS137, dan SR90. Dataset sendiri terbagi jadi 3 set data, yaitu training sebanyak 800 data, validation sebanyak 200 data, dan testing sebanyak 100 data.
Dan pada tiap-tiap set ini dilakukan variasi waktu cacahan untuk melihat apakah jika variasi waktu cacahannya berbeda, modelnya bisa mengidentifikasi dengan baik atau tidak. Dan total fiturnya itu ada 256 fitur, di mana fitur tersebut adalah channel energinya. Sementara pada datasetnya akan dilakukan scaling dengan standar scalar dan juga PCA atau Principal Component Analysis untuk mereduksi dimensi dari data. Ini adalah bagaimana KNN melakukan identifikasi atau klasifikasi dari sebuah data itu dengan konsep jarak, entah itu Manhattan, Euclidean, ataupun Minkowski. Caranya adalah dengan menentukan terlebih dahulu berapa jumlah tetangga terdekat yang ingin dilihat, kemudian menghitung jarak data dengan data input atau data yang ingin dicari kelasnya dengan semua data yang sudah ada, dan dari data-data yang sudah ada tersebut dipilihlah tentang sejumlah K atau sejumlah K data terdekat yang akan dilihat kelas terbanyak dari tetangga terdekat tersebut yang kemudian akan menjadi kelas dari data input yang ingin dicari kelasnya. Kemudian ini adalah hasil dari model KNN-nya. Model KNN diterapkan kepada dua set data, yaitu dataset dengan 256 fitur, baik training, validation, ataupun testing, dan juga dataset dengan 4 principal komponen, baik itu di training, testing, atau di training, validation, ataupun testing. Dan metrik yang digunakan adalah Manhattan dan juga 3 tetangga terdekat. Ini sudah didapatkan setelah menggunakan grid search CV. Kemudian ini adalah hasil prediksi pada validation dataset dengan 296 fitur. Bisa dilihat bahwa ada 3 data yang salah diprediksi yang seharusnya adalah NA, namun diprediksi sebagai SR. Dan jika dilihat precision recall, advance score, dan juga akurasinya itu sudah cukup tinggi, yaitu sekitar 0,98 sampai 0,99. Jadi bisa dikatakan model KNN-nya cukup baik untuk memprediksi validation datasetnya. Apakah pada tes bisa sebaik itu? Dan ternyata ya tidak jauh berbeda dengan validation dataset, di mana skornya itu di 0,98, dan dari 100 data tes itu ada 2 yang salah diprediksi, satu CO tapi diprediksi SR, dan satu NA diprediksi sebagai SR juga. Ini mungkin karena fitur-fitur atau intensitas-intensitas radiasi pada beberapa channel energi dari NA, SR, dan juga CO itu memiliki kemiripan. Jadi KNN-nya itu salah prediksi. Dan kalau melihat dari skor pada validation dan juga tes, ini dapat dianggap sangat baik ya, karena nilai itu mendekati 1 dan dua-duanya itu tidak satu lebih kecil dan satu lebih besar, tapi dua-dua pada validation dan juga tes itu punya skor yang sama-sama tinggi. Nah, sementara ini ketika diterapkan untuk data dengan 4 principal komponen, ternyata pada data validation-nya itu punya skor yang lebih tinggi dengan tidak ada data yang salah diprediksi. Dengan demikian, precision recall, akurasi, dan advance score-nya itu punya nilai 1. Dan apakah pada tes dataset dengan PCA juga cukup tinggi hasilnya? Ternyata dari 100 dataset, 100 data, cuma ada satu data yang salah diprediksi, yaitu CO 60 diprediksi sebagai SR 90. Ini mungkin karena fitur data di CO dan SR itu memiliki kemiripan, jadi modelnya salah memprediksi. Dan kalau dilihat dari skornya itu memang sedikit lebih kecil daripada validation PCA-nya. Namun jika dibandingkan dengan tes yang 256 fitur, ini lebih tinggi, karena hanya ada satu data yang salah diprediksi. Nah, ketika melakukan PCA, saya coba memplot antara prinsipal komponennya untuk melihat apakah ada prinsipal komponen yang bisa membagi data dengan baik. Dan ternyata prinsipal komponen 1 dan 3 itu punya kemampuan untuk membagi data dengan cukup baik.
Nah, meskipun NaAm dan juga SR ini punya sedikit kemiripan karena jaraknya itu tidak terlalu jauh, jadi memang kemungkinan akan ada salah prediksi ketika memprediksi ketiga kelas ini. Sementara ketika kalau dilihat data untuk kelas CS ini cukup jauh dari data-data yang lain, sementara SR ini ada beberapa yang agak dekat dengan uh, dengan CO60. Nah, berdasarkan hasil yang didapat, algoritma KNN ini sudah cukup baik untuk memprediksi atau mengklasifikasi radioisotop dengan data spektroskopi gamma resolusi rendah yang hanya 256 channel, dan ini akan lebih baik ketika kita melakukan principal komponen analisis, yaitu mereduksi data dari 256 channel menjadi contohnya itu hanya 4 principal komponen. Dan dengan hasil ini mungkin bisa dicoba untuk diterapkan pada data spektroskopi gamma yang resolusinya lebih tinggi. Misalnya pada resolusi 1024 atau 2048 atau 4096 channel energi, untuk melihat apakah sama-sama baik ketika memprediksi atau mengklasifikasi radioisotop dengan data spektroskopi gamma yang resolusinya tinggi ataupun rendah. Dan ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Semuanya itu terkait dengan penggunaan machine learning ataupun deep learning pada data spektroskopi gamma baik resolusi rendah ataupun resolusi tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak.